Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, berjumpa lagi bersama saya Nadia Syafira Putri dalam program Bahagia, Bincang Hangat Informasi Aktual episode pertama. Untuk teman-teman yang menonton channel ini, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa untuk share video ini, karena video ini bisa memotivasi dan bisa membuat semua teman-teman yang menonton program ini berbahagia, insya Allah. Ya, telah hadir di tengah-tengah kita our guest star, Ibu Dr. Hamidah MAG, Wakil Rektor 3 Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Assalamualaikum Ibu Hamidah. Apa kabar Ibu? Baik. Baik ya. Sudah lama Bu nunggu di sini? Enggak ya Bu ya? Ya. Alhamdulillah kalau gitu. Ibu Hamidah boleh dijelaskan sejak kapan menjadi Wakil Rektor 3 di UIN Raden Fatah Palembang ini? Saya diangkat menjadi Wakil Rektor bidang 3 ini pada bulan Agustus tahun 2020. Jadi kalau Agustus tahun 2022 ini berarti udah 2 tahun. 2 tahun Agustus ya? nanti 2 tahun. Oh iya, 2 tahun berarti. Dan Wakil Rektor 3 ini di bidang apa ya Bu? Kalau 1 apa, 2 apa? Mungkin teman-teman yang nonton program ini belum tahu gitu Bu. Jadi bisa dijelaskan dulu gitu. Di beberapa perguruan tinggi yang seperti UIN yang sudah besar ya, itu wakil rektornya sampai 4. Jadi wakil rektor 1, 2, 3 dan 4. Di UIN Raden Fatah ini masih 3, tapi sedang dalam proses pengajuan revisi statuta untuk bidang 4, jadi diajukan untuk Wakil Rektor 4. Nah, sementara ini saya, karena Wakil Rektor 4 tidak ada, jadi saya juga di samping menangani kegiatan mahasiswa, maka merangkap juga sebagai Wakil Rektor 4 di bidang kerjasama. Jadi mahasiswa dan kerjasama, 2 bidang. Kerjasama, kalau mahasiswa yang seperti UKM-nya, ya, UKM, kelancaran studi mahasiswa, DEMA, seperti itu. Berarti organisasi mahasiswa lah. Oh ya, organisasi mahasiswa BSO itu semua di bawah naungan Ibu berarti ya, WF3. Kalau kerjasama itu kerjasama kemana ya Bu? Antar universitas atau kerjasama ke luar negeri gitu? Kerjasama ini ya baik itu antar perguruan tinggi maupun DUDI ya, dunia usaha, dunia industri, apalagi terkait dengan kurikulum MBKM ya, Merdeka Belajar. Maka sebagian mahasiswa yang mau magang, kalau kita sudah punya kerjasama kan lebih mudah ya komunikasinya kalau kita sudah punya kerjasama. Oleh karena itu sekarang prioritas kerjasama itu tidak hanya ke perguruan tinggi tetapi juga ke DUDI, dunia usaha dan dunia industri, misalnya ke perusahaan-perusahaan BUMN, perusahaan-perusahaan swasta dan sebagainya. Dan kalau kita mengacu kepada visi misi UIN Raden Fatah Palembang yang berstandar internasional, maka kita berusaha mencari peluang-peluang kerjasama dengan luar negeri. Tetapi catatan yang dari Ibu Rektor sendiri katakan, jangan sampai kerjasama itu hanya di atas kertas berupa sertifikat ditempel di mana-mana, tetapi implementasinya nggak ada. Oh, tidak ada mahasiswa yang melakukan keluar sana gitu ya Bu ya, studi abroad gitu. Maksudnya nggak ada implementasi itu, maksudnya misalnya kita kerjasama dengan salah satu unit di Australia misalnya, atau di perguruan tinggi di Sydney misalnya, atau di Melbourne, mungkin kan kita kerjasama, maka itu harus ada implementasinya, jangan hanya di atas terus tanda tangan udah selesai gitu. Tetapi misalnya kita menghadirkan dosen dari sana untuk menjadi dosen tamu di kita, atau dari Indonesia, dari perguruan tinggi kita bisa misalnya ikut short course, ikut pelatihan yang ada di mereka lakukan. Yang mereka atau kerjasama penelitian dan sebagainya. Oh, seperti itu. Yang untuk mahasiswa tentunya juga ada ya Bu ya? Ya, insya Allah ada. Ini seperti programnya gitu ya Bu ya? Ya, programnya Pak Amin Suyitno, programnya Direktur Diktis Kementerian Agama, itu ada mobility student. Selama ini mobility student itu hanya dilakukan dengan negara-negara Malaysia, tapi tahun ini dia menginginkan mahasiswa itu tidak hanya kenal negara Malaysia, tetapi juga mahasiswa itu sudah kita ajak mereka ke Australia katanya, kita ajak mereka ke Amerika, sehingga wawasan mahasiswa
itu juga tambah luas. Iya. Dan ada zona yang lainnya adalah Timur Tengah. Jadi rencananya ada 3 zona, Australia, Amerika, dan Timur Tengah. Tapi itu masih menjadi bahan diskusi di lingkungan Forum Warek 3. Oh, seperti itu ya, Bu ya. Berarti ada kesempatan buat mahasiswa Ada ya, Bu, ya, kesempatan nanti? mahasiswa yang mempunyai kemampuan tentunya, Iya. kemampuan bahasa Inggris atau berbahasa Arab Bahasa Arab. untuk insya Allah bisa ke luar negeri ya. Oh iya. Itu kira-kira durasinya berapa lama ya, Bu? Student exchange itu yang ke 3 negara tadi? Ya kita tergantung juga masih kita lihat dulu Iya. berapa biaya yang dibutuhkan gitu, Iya. kemampuan anggaran kita juga berapa. Oh, seperti Karena itu dibiayai penuh, ada satu pembiayaan dari Kementerian Agama Pusat dan ada juga pembiayaan dari kita. Oh, seperti itu. Ibu Hamidah nih, Nadia dengar Ibu pernah kuliah S1 di UIN Raden Fatah Palembang ya, Bu ya? Iya, iya. Wah, ini luar biasa teman-teman. Berarti kuliah di UIN Raden Fatah dan bisa jadi wakil rektor 3 di sini juga ya, Bu ya? Iya. Bisa dijelaskan mungkin, Bu, diceritakan kepada kami ya sejak Ibu SD gitu, SD di mana? Apa Ibu orang Tulen, orang Palembang gitu? Ya, saya asli orang Palembang tapi orang dulu kan istrinya banyak ya, orang tua dulu ya. Jadi nggak tahu gelarnya ngikut kemana gitu. Akhirnya nggak digunakan gelar. Oh, Gelar misalnya Nyayu, Raden, Nimas ya, Iya, Kemas gelar kalau Palembang untuk gitu ya. laki-laki ya. Tapi tidak pakai gelar, non gelar. Asli Palembang tapi Bu Asli, ya. insya Allah asli Palembang. Dari ya. SD, dari kecil, dari lahir berarti di Palembang. Iya dari SD, saya SD di SD Qurania 1. Oh, iya. Di Dulu kan Kuto ya, Bu ya? bukan di 15 Ilir, masih sekarang SD saya itu masih ada. Kemudian di situ saya mengenal juga ya sedikit tentang pelajaran hadis, bahasa Arab, ya sedikit-sedikit gitu. Kemudian saya SMP-nya SMP Negeri 6, SMP Negeri 6. kemudian SMA-nya SMA Negeri 2. Begitu masuk kuliah, masuk IAIN. Pada waktu itu IAIN belum begitu dikenal oleh masyarakat ya. Saya sendiri diajak teman, ayo kita masuk kuliah katanya. Kemana IAIN? IAIN itu apa? IAIN itu ada ujungnya N, negeri. Itu kalau negeri itu milik pemerintah, pasti biayanya murah, kemudian dipercaya gitu, kredibel ya. Akhirnya ya udah karena diajak teman rame-rame ikut. Saya gagal tadinya mau masuk kedokteran UI karena mimpinya terlalu tinggi ya. Nggak kecapaian. Akhirnya saya masuk IAIN. Tapi luar biasa ya yang saya hadapi. Teman-teman saya sendiri itu membulinya. Zaman dulu kan nggak lewat sosmed, kalau ketemu apain kamu kuliah di IAIN, mau jadi apa? Paling-paling bisa baca doa katanya. Paling-paling kalau kerja juga kerja di Kementerian Agama. Udah nggak dianggap banget. Kalau ketemu lagi reuni dengan teman-teman, Hamidah kamu ini mau jadi apa katanya. Jadi rasanya semakin kita ditantang seperti itu, kita menunjukkan bahwa kita bisa kok sama dengan orang-orang lain. Akhirnya saya yang dari umum tidak paham dengan bahasa Arab, saya kursus supaya nilai saya nggak ada C. Itu motivasi saya. Dimana saya nggak bisa, poin-poin apa saya nggak bisa, saya penuhi dengan kursus bahasa Arab, kemudian belajar dengan kakak-kakak tingkat ya, mempelajari kitab-kitab yang gundul-gundul itu pelan-pelan. Akhirnya alhamdulillah selesai dan bisa selesai dari IAIN. Sebelum saya menyelesaikan, sebelum ijazah saya keluar, itu ada program yang namanya IAIN Candidate Lecture Pre-Departure Training Program. Itu selama 9 bulan saya ditawarkan untuk ikut. Yang ngajak kami ini adalah Prof. Sirozi, yang rektor sebelum Prof. Nyayu. Jadi beliau bilang, ayo ikut aja. Ini kita belum keluar, nanti diuruslah katanya. Pokoknya ikut aja tes. Nah pada waktu itu sekitar 60 lebih ya peserta, dan yang lolos itu 3 orang. Saya, kemudian Prof. Abdullah Idi, Dekan Tarbiyah, dan Prof. Zulkifli sekarang ini menjadi Wakil Rektor Bidang 1 UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Itu diseleksi dulu ya, Bu ya? Iya, diseleksi ketat sekali. Nggak nyangka gitu ya, ikut tes terus lolos. Kemudian tiba-tiba dikirim tiket dari Jakarta. Jadi ini ada tiket pesawat Garuda.
Jadi saya pulang lihat bapak saya itu bahagia sekali, nggak pernah dia sebahagia itu. Nggak nyangka Nggak juga nyangka ibu gitu. bisa naik pesawat untuk Iya, pertama naik kalinya pesawat ya, Bu, ya? gratis ya. Masya Allah. Dan setelah itu kita dikasih allowance setiap bulan ya. Kemudian di samping allowance kita juga dikasih kemudian SK kita keluar, otomatis kan kalau SK keluar kita dibayar sebagai PNS. Oh, seperti itu. Dan Masih gadis saya waktu itu. Masih gadis udah punya uang. Masya Allah, luar biasa. Itu ibu ikut seleksi itu berdasarkan jurusan apa semua jurusan bebas untuk bisa ikut seleksi? Bebas. Jadi ada program Kementerian Agama itu untuk meningkatkan kualitas dosen ya, dosen untuk perguruan tinggi agama. Ada program yang ke negara-negara barat, untuk Australia, Kanada, Amerika, Eropa, kemana-mana, itu bahasa Inggris. Ada program yang Timur Tengah, ke Mesir, ke Arab Saudi, ke Madinah dan sebagainya, itu yang pintar bahasa Arab. Nah, kami bertiga ini kebetulan sama-sama memilih bahasa Inggris dan sama-sama memilih negara Australia. Kenapa Australia? Karena Australia kalau misalnya mau pulang kan tiket pesawatnya nggak begitu tinggi. Oh iya. Iya, kalau misalnya dapat Amerika kan tinggi, pengen pulang ke kampung susah ya, mahal sekali bayar. UK terutama ya. Iya. Seperti itu. Ibu kemarin jurusan apa pas S1-nya, Bu? S1-nya perbandingan agama, saya juga nggak tahu. Pokoknya teman-teman bilang, udah pilih aja perbandingan agama. Ini apa ya program studi perbandingan agama? Kan background saya SMA IPA. Iya. Tiba-tiba masuk kuliah belajar tentang Hinduisme, belajar tentang Buddhisme dan sebagainya. Kristologi, saya ingat betul. Ternyata kita justru banyak mengetahui hal-hal yang selama ini kita tidak tahu gitu, dengan belajar yang hal-hal yang baru ya. Iya, hal-hal yang baru berarti termasuk ya, Bu ya, soalnya Ibu sebelumnya belajarnya IPA. Iya, gitu, IPA, matematika, bukan kimia. perbandingan agama seperti iya, itu. Berbeda sekali. Iya. Kemudian berarti Ibu udah punya basic English berarti ya untuk bisa ikut seleksi dan lolos tadi. Orang tua saya dulu kebetulan dia buta huruf, jadi dia pengen anaknya pinter-pinter. Jadi sejak kelas 6 SD kami dikursuskan. Saudara-saudara kami dikursuskan. Oh, jadi udah ikut English course dari SD gitu ya? Iya. Oh, jadi bisa memiliki kemampuan dalam English dasar minimal, elementary gitu ya. Oh, ya itu seleksinya yang penting kita bisa speaking atau writing gitu, Bu? Waktu tes pertama untuk candidate lecture itu ada pertanyaan yang misalnya cerita ya, untuk cerita kita paham nggak dengan teks ini, kemudian kita disuguhkan dengan pertanyaan. Jadi polanya, formatnya seperti TOEFL tapi tidak sesulit TOEFL. Ya, pertanyaan-pertanyaan itu seperti TOEFL. Oh, ada tes TOEFL, listeningnya, ada readingnya gitu ya? Ada readingnya tapi nggak ada listening. Oh, reading, text reading ya. Kalau writing essay nggak ada juga ya, Bu ya? Nggak ada. Berarti itu ada ketika kita ikut IELTS ya. Kalau IELTS ada short essay dan long essay. Iya. Seperti itu. Jadi Ibu mengikuti itu tadi, lolos seleksi, kemudian otomatis PNS. Ya, otomatis PNS dan melanjutkan S2-nya kapan? Nah, itu dia, karena hidup itu harus memilih ya. Jadi saya setelah ikut training 9 bulan, waktu kami 9 bulan itu kami diminta untuk belajar bahasa Inggris, ada juga sedikit bahasa Arab, kemudian Islamic Studies, ada tes potensi akademik, dibimbing juga, ada dalam bahasa Inggrisnya GRE ya. Nama lain dari tes potensi akademik juga kami diajarkan gitu. Jadi dasar-dasarnya kita sudah kuat di 9 bulan itu. Kemudian kita diarahkan mau pilih negara mana. Waktu itu saya dapat tawaran juga untuk McGill, untuk training di Bali selama 6 bulan untuk persiapan ke McGill. Saya pikir ini Bali, saya lebih tertarik dengan Australia, karena di Australia banyak ilmu sosialnya, banyak ya, sosiologi, kemudian ilmu sosial, antropologi dan sebagainya banyak di Australia. Jadi saya pilih Australia. Saya ikut tes seleksi dulu ya, seleksi yang dilakukan oleh IDAP waktu itu yang membiayai. Akhirnya skor saya itu 4.5 untuk IELTS. Karena nggak nyampe 5, kita diminta untuk training selama 9 bulan. Saya dan Abdullah Idi training 9 bulan. Pak Zulkifli karena dia memang bagus sekali bahasa Inggrisnya, dia cuma 3 bulan. Trainingnya cuma 3 bulan. Lumayan, jadi 9 bulan. Tapi
karena saya pengen keluar negeri, orang tua saya bilang kalau mau keluar negeri kamu harus nikah dulu. Wah, akhirnya saya nikah. Oh, jadi nikah dulu ya, Bu, ya? Sebelum saya ikut training, saya nikah. Konsekuensi orang menikah kan punya anak ya. Iya. Makanya saya katakan hidup ini harus Harus memilih. harus memilih. Dan selama saya training 9 bulan, selesai training saya hamil 9 bulan juga, pulang itu melahirkan. Oh. Makanya anak pertama saya kasih nama Alif. Alif itu sebenarnya huruf pertama hijaiyah. Tetapi saya putar-putar itu tadinya karena setiap hari saya lihat huruf IALF, Indonesia Australia Language Foundation. Di situ tempat saya training selama 9 bulan. Jadi dibalik jadi Alif gitu Iya, ya? Alif. Oh, seperti itu. Iya. Jadi beragam makna ya, Bu, ya, dari Alif tadi. Iya. Oke. Ibu berarti S2 setelah lulus dari 9 bulan preparation course tadi, Bu, ya? Iya. Nah, Harusnya ke Australia, medical check saya sudah, IELTS saya sudah 6.5. Udah diterima di perguruan tinggi di Australia. Tetapi karena saya melahirkan, saya harus spending itu selama 6 sampai 1 tahun. 6 bulan sampai 1 tahun. Oh, seperti itu. Akhirnya saya ikut tes lagi, turun. IELTS saya turun. Bu. Iya. Oh, jadi harus preparation lagi gitu. Iya, harus ini lagi akhirnya. Ini rasanya mau keluar negeri, sudah punya anak kan. Iya. Akhirnya saya putuskan untuk studi di dalam negeri saja. Oh, studi dalam negeri. Itu pun zaman kami dulu untuk masuk S2 ketat juga. Dari sekitar 50-60 orang yang ikut seleksi, yang lolos cuma 3 orang. 3 apa 4 orang. Oh, S2 di mana, Ibu? Saya dapat di Padang, kemudian teman saya Pak Alfi dapat di Jakarta, ada Bu Suryani, dapatnya di Makassar apa ya? Ada satu lagi dapat di Aceh, Medan gitu. Oh. Jadi nyebadan itu full beasiswa. Mulai dari tiketnya, kemudian uang bulanannya, bukunya lengkap beasiswa. Beasiswa apa itu, Bu? Dari Kementerian Agama. Oh, Kemenak. Tapi nggak banyak sih, 4 orang dalam 1 tahun, 3 atau 4 orang. Oh, juga. Mora ya, Bu? Apa itu? Bukan, waktu itu apa namanya? Pokoknya Kementerian Agama menyiapkan beasiswa. Beasiswa untuk kuliah dalam negeri S2, magister ya, Bu, ya? Magister. Oh, seperti itu. S3-nya Ibu di mana, Bu? Setelah saya pada saat saya S2 saya juga hamil, hamil anak kedua. Ada cerita juga sedikit terkait dengan anak kedua ini. Anak kedua ini saya kasih nama Rashid Ridho. Waktu saya hamil dan ketika saya mau melahirkan, suami saya kan masih di Palembang. Yang nganter saya ke rumah sakit itu teman-teman satu kelas. Sampai perut saya sakit, saya bilang jangan-jangan saya mau melahirkan. Jadi ada salah seorang teman saya yang sebelum ini menjadi rektor UIN Lampung, dan satu lagi teman jadi direktur pasca Lampung. Terus ada beberapa teman-teman yang lainnya. Bisa nggak tahan sakitnya? Habis kuliah nanti kita antar rame-rame. Jadi yang nganter saya ke rumah sakit itu satu mobil. Teman-teman tadi ya? Iya, teman-teman tadi rame. Akhirnya pas ditanya ini mana bapaknya, pada yang mana nih bapaknya? Ya Allah. Jadi pengalaman melahirkan di Padang. Alhamdulillah lahir anak kedua, karena malam-malam kan nggak ada yang nunggu. Ada teman dekat saya yang perempuan, dia lagi, kamu sedang nulis makalah apa? Saya tanya. Ini lagi buat Rashid Ridho. Wah, kalau anak saya laki-laki, saya kasih nama itu. Oh. Betul anak saya laki-laki, dan karena janji saya seperti itu, saya kasih nama. Ibu kasih nama itu. Rashid Ridho. Masya Allah. Seperti itu ya, Bu, ya. Dan terusnya saya S3 tahun 99. Jadi waktu mau tes S3 kan agak ketat juga ya. Pas tes, waduh positif. Waduh, ini hamil lagi. Jadi hamil anak ketiga itu pas mau masuk S3. Jadi kebetulan waktu saya S2 di Padang, dosen kami Prof. Azumadi Azra, waktu di Jakarta ketemu lagi dengan Prof. Azumadi Azra. Apa dia bilang? Perasaan ketemu kamu ini lagi hamil terus, katanya. Iya, betulan ya, Bu, ya. Iya. Tidak bisa dihindari juga ya, Bu, ya. Iya, dan anak ketiga lahirnya di Ciputat. Pas S3 di mana, Bu? Di Ciputat, Jakarta. UIN Jakarta. UIN Jakarta. Nggak jadi keluar negeri. Bang, kemudian dari Padang, dari Jambi, dari mana lagi? Dan yang lolos hanya 2 orang.
Dua orang itu saya dan Pak Ismail yang dulu Warek 1. Oh. Ya, Win Raden Fata Win Raden Palembang. Fata. Pak Ismail. Seperti Tapi itu. Pak Ismail bilang, ini benar kita yang lulus katanya. Kayak nggak nyangka gitu Nggak ya? nyangka, karena yang saingan lain udah profesor. Saya pada waktu itu belum selesai S3, belum selesai doktornya. Oh, masih dalam program dokter Program. Tapi saya coba menyiapkan short essay sesuai dengan tema mereka. Tema mereka itu kan demokrasi dan feminisme. Pak Ismail nulis tentang demokrasi, saya menulis tentang women leadership. Tertarik sekali mereka. Jadi saya katakan pada waktu itu saya sudah jadi dekan Fakultas Dakwah ya. Jadi saya katakan bahwa saya adalah perempuan yang pertama kali menjadi dekan Fakultas Dakwah pada waktu itu masih IAIN Raden Fata. Apa pengalaman ibu kan? Saya tanya dalam bahasa Inggris, apa pengalaman? What is your experience to be a dean of dakwah faculty? Jadi saya ceritakan bahwa ada perbedaan persepsi tentang kepemimpinan perempuan dan mereka menggunakan ayat-ayat tentang kepemimpinan. Padahal ayat-ayat tersebut misalnya pemimpin itu harus laki-laki kan. Ayat itu sebenarnya bukan digunakan untuk pemimpin publik, tapi pemimpin dalam rumah tangga. Kalau di rumah tangga itu yang jadi pimpinan itu memang laki-laki saya bilang. Tetapi kalau di publik di mana-mana saat ini perempuan ternyata bisa memimpin. Dan itu akan saya buktikan. Pada waktu itu saya hanya baru berapa tahun jadi dekan. Saya akan buktikan bahwa perempuan bisa memimpin. Oh, semangat sekali saya dikejar terus. Saya bilang waktu saya mau nyalon itu perdebatan yang muncul ke permukaan adalah perdebatan apakah perempuan itu boleh memimpin atau tidak. Dan bagi saya, karena kalau saya gagal memimpin fakultas ini, maka perempuan-perempuan ke depan itu nggak bisa jadi pimpinan. Tapi kalau saya sukses, orang akan, wah itu perempuan bisa memimpin, kira-kira seperti itu. Dan itu yang memotivasi saya untuk lebih fokus ketika saya diberi amanah untuk menjadi dekan Fakultas Dakwah. Alhamdulillah periode berikutnya saya terpilih lagi 2 periode. Sampai tahun berapa? Dari tahun berapa? 2012. Oh, 2012. Seperti itu. Ibu boleh tanya, kenangan menarik Ibu selama menjadi mahasiswa itu apa selain tadi yang melahirkan ketika S2 dan melahirkan ketika mau S3 itu? Apa kenangan menarik kalau lainnya? Dibandingkan dengan sekarang ini orang mencari literatur apa saja kan cukup di depan laptop aja. Kalau zaman kami dulu susah sekali cari literatur. Kita kuliah di Padang, ini mana literaturnya, kita harus cari sumber primer kan, sulit sekali. Nah ketika kami di Jakarta, dosen-dosen seperti Prof. Azumadi, Komarudin Hidayat, pokoknya dosen-dosen yang hebat-hebat ya di Jakarta itu, mereka kan sering bawa buku karena mereka studinya di luar negeri, mereka bawa buku, teman-teman suka, ayo kita fotokopi. Jadi sekelas itu fotokopi yang buku yang Pak Azumadi punya. Oh, seperti itu. Dosen-dosen yang lain pokoknya yang punya buku bahasa Inggris, karena sulit kan mencari buku-buku yang berbahasa Inggris, kalau ada pun harganya mahal sekali. Jadi kita satu kelas fotokopi. Jadi sampai sekarang saya masih simpen buku-buku. Kenangan tadi ya, Pak? Iya, dicetak dengan bagus seperti aslinya. Dan dijilid juga ya, Pak? Ya, dijilid rapi. Jadi kita punya fotokopi buku-buku dari luar negeri walaupun kita tidak ke luar negeri. Seperti itu, karena keterbatasan akses dulu ya, Bu ya? Iya, kalau sekarang ini enak sekali. Semudah sekarang ya. Seperti itu, Bu. Kemudian ditilik dari cerita Ibu tadi, pasti banyak prestasi yang Ibu toreh tentunya ya, Bu ya. Nah, bisa Ibu ceritakan gitu, bagaimana cara Ibu untuk bisa menjadi mahasiswa berprestasi, baik dari segi akademis ataupun aktivis tadi. Apa Ibu pernah jadi aktivis juga ketika saya jadi termasuk mahasiswa? Anak yang orang Palembang tuh suka dipingit ya perempuannya, jangan pulang malam gitu. Pokoknya sebelum maghrib harus ada di rumah. Oleh karena itu saya tidak banyak di organisasi, saya cuma ikut organisasi yang di tingkat fakultas. Adalah sedikit-sedikit gitu. Dalam rangka kita juga mengetahui bagaimana berorganisasi itu sendiri. Tapi hanya di tingkat fakultas. Seperti itu. Sudah tua berorganisasi. Organisasi apa ya, Bu? Saya ikut Muslimat NU. Oh, Muslimat NU. Ketika sudah
Dewasa ya, Bu? Ya sudah tua gitu ya. Oke, itu Ibu lalu bagaimana cara Ibu menoreh prestasi di akademis? Berarti Ibu kan fokus di akademis ya, Bu ya? Iya. Selama kuliah. Nah, itu mungkin bisa dikasih tahu kepada teman-teman yang menonton channel ini untuk bagaimana sih cara Ibu dengan keterbatasan akses dulu itu tuh menoreh prestasi gitu. Iya, kalau waktu saya kuliah dulu kan karena ditantang terus ya sama temen, oh jadi apa kamu? Waduh, saya harus ini, ya, Bu, ya? harus tunjukkan kalau saya juga bisa gitu. Iya. Apa bedanya saya dengan teman-teman dari perguruan tinggi lain? Akhirnya itu menjadi tantangan kita untuk belajar dengan baik, gitu. Belajar lebih giat. Ya, tidak bisa bukan karena latar belakang institusi yang membedakan kita, atau saya juga bisa menjadi orang yang sukses gitu ya. Iya, yakinkan diri kita bahwa kita bisa menjadi apa saja gitu, tergantung dengan kitanya mau apa enggak. Nah, Ibu tadi ceritakan ada banyak yang seperti in candidate lecture. Iya. Nah, itu apakah ada program seperti itu lagi, Bu, ketika hari ini dewasa ini ada program seperti itu tidak? Sampai tahun berapa ya? Tergantung kebijakan dari Kementerian Agamanya, tapi saat ini masih belum ada. Belum ada ya, Bu ya? Iya, mudah-mudahan pejabat-pejabat ke depan bisa seperti itu. Kalau misalnya ada nanti biasanya diumumkan di mana ya, Bu? Ya, di webnya Kementerian Agama. Oh, di web Kemenag. Kalau Uwin dan Fatah di webnya juga? Biasanya kadang-kadang di share. Oh, kadang-kadang ya, Bu ya? Oke. Terakhir nih, Bu ya, Nadia mau minta Ibu memberikan pesan kepada teman-teman mahasiswa yang menonton channel ini. Mungkin Ibu ada yang mau disampaikan kepada teman-teman mahasiswa Windra dan Fatah? Iya, monggo disampaikan, Bu. Sebenarnya semua orang itu mempunyai kemampuan hampir sama ya. Tetapi tinggal bagaimana dia mempelajari, dia mampunya di bidang apa gitu. Passionnya bidang apa. Kalau dia punya kemampuan di bidang komunikasi, dia bisa serius untuk menjadi misalnya pekerjaan-pekerjaan yang terkait dengan komunikasi ya. Kalau speaking, kalau dia cenderung misalnya lebih kepada penelitian, lebih kepada dunia pendidikan. Bagi kita semua, intinya kita harus punya semangat ya dalam menghadapi hidup. Kalau up and down itu biasa gitu, tapi kita harus memanage perasaan kita, memanage waktu kita, manage ibadah kita, jangan sampai kita lalai sedikit pun dalam beribadah dan sebagainya. Ya. Jadi hidup itu harus di-manage, ada manajemennya, iya. Dibagi-bagi porsinya ya, Bu ya. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Bu Hamidah atas waktunya. Sama-sama. Makasih juga untuk sudah menginspirasi kami pada program bahagia kali ini ya. Semoga teman-teman yang menonton channel ini selalu berbahagia karena ikut berbahagia atas cerita-cerita dan motivasi dan inspirasi dari Bu Hamidah tadi. Oke, thank you so much for watching this channel. Terima kasih teman-teman, dimohon untuk selalu support channel ini. Terima kasih juga kepada Bu Hamidah. Semoga Allah mudahkan selalu segala urusan. Amin. Dan diberkahi selalu ibu dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Don't forget to like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.